Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma ajirna minan nar. Ikhwati fillah wa akhwati ad-din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla bisa beribadah kepada Allah sekalipun masih banyak kekurangan dan ibadah yang kita lakukan. InsyaAllah dalam waktu mendatang kita akan perbaiki lagi, bisa lebih baik lagi di dalam beribadah kepada Allah. Tentunya untuk memperbaiki ibadah kita harus didasari dengan ilmu. Dengan ilmu yang kita miliki, semakin lama ibadah kita semakin baik. Kita mengakui ilmu kita masih cetek, masih dikit, masih rendah, sehingga amalan yang kita lakukan belum maksimal. Kita tahu bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu. Ibadah apapun yang kita lakukan harus dibangun di atas pondasi ilmu. Demikian juga masalah akidah, masalah keyakinan juga harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka benar sekali para ulama menyatakan bahwasanya amalan yang paling afdal di akhir zaman ini adalah talabul ilmi. Karena dengan ilmu kita terbimbing di dalam berkeyakinan, terbimbing di dalam berbicara, dan terbimbing di dalam beribadah kepada Allah.
Tanpa ilmu kita akan salah di dalam beribadah kepada Allah. Tanpa ilmu ucapan kita tidak jelas kemas. Tanpa ilmu kita memiliki keyakinan-keyakinan yang batil, yang melanggar syariat Allah. Ikhwat billah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa hadir di majelis ilmu itu nikmat karunia dari Allah. Janganlah kita tukar nikmat ini dengan dunia yang sementara. Kemudian menunda-nunda kesempatan yang telah Allah berikan. Belum tentu kesempatan ini akan kembali kita dapati pada waktu yang akan datang. Jangan sia-siakan nikmat yang Allah berikan ini. Manfaatkan sebaik-baiknya. Bisa jadi waktu yang akan datang kita sibuk, kita sakit, sudah tua, sudah cacat, sehingga tidak mampu lagi menghadiri majelis ilmu. Jangan tunda-tunda. Nantilah, kalau nanti saya sudah kaya, saya akan taklim. Yang ngatur rezeki itu Allah, bukan kamu. Tayyib, kalau memang dengan kamu meninggalkan majelis ilmu yang mulia, kemudian rezekimu lancar, ya tafaddal. Tapi apa iya ketika seseorang itu tidak mendahulukan Allah, tidak menunjukkan kecintaannya kepada ayat Allah dan sunnah Rasul, kok dia diutamakan? Apa iya orang yang Allah beri keutamaan itu adalah orang-orang yang dia mengutamakan Allah, membuktikan cintanya kepada Allah? Dia siap korbankan waktunya, dunianya untuk mendengarkan kalam Allah, mendengarkan sunnah Rasul. Jangan bermimpi ketika kamu menjauh dari syariat Allah, meninggalkan sunnah Rasul, kemudian kan mulia, rezekinya dilancarkan. Kalaupun iya, bisa jadi itu istidraj, supaya kamu semakin jauh dari agama Allah. Kalau memang ingin rezekimu dilancarkan oleh Allah, diperbanyak menjadi barokah. Kalaupun sedikit tapi barokah, maka gunakanlah rezeki itu di jalan Allah. Jangan takut mengeluarkannya di jalan Allah. Baru saja kamu berniat mengeluarkannya di jalan Allah, tahu-tahu sudah dapat rezeki yang lain. Apalagi ketika kamu jadi bersedekah karena Allah, Allah sudah siapkan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah untukmu. Dan apa yang kamu keluarkan di jalan Allah, itulah sebenarnya hartamu yang hakiki. Hartamu yang kamu simpan belum tentu itu adalah hartamu. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ma'had ini masih berdiri kokoh. Masih ada para mudarrisun yang mereka menyiapkan waktu mereka untuk mengajar kita. Bersyukurlah. Kita tidak tahu minggu depan, bulan depan, tahun depan, apakah kita bangunan ini masih ada atau tidak, atau guru kita masih ada atau tidak, atau kita yang tidak tahu masih ada apa tidak. Sungguh nikmat yang Allah berikan itu di depan mata. Tinggal raihlah. Jangan tunda-tunda, jangan tertipu dengan dunia. Justru dunia yang kita miliki, kita korbankan
untuk bisa hadir di majelis ilmu. Uang yang kita miliki kita gunakan untuk beli kendaraan, beli bensin, untuk hadir di majelis ilmu. Jangan sampai terbalik. Majukan untuk mendapatkan dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah di atas musibah. Para salafus saleh bermil-mil, berminggu-minggu, berbulan-bulan menuntut ilmu, mendatangi seorang sahabat yang memiliki hafal hadis Rasulullah. Didatangi, dia beri kendaraan, dia tinggalkan istri dan anak-anaknya, pekerjaannya hanya untuk mendapatkan satu hadis. Mereka siap berjuang, bahkan terkadang kehausan sehingga meminum air kencingnya sendiri, sampai menjual sabuknya, pakaiannya untuk mendapatkan ilmu. Kita la haula wala quwata illa billah. Terbalik. Kesempatan demi kesempatan Allah berikan, kita sia-siakan. Dengan ringannya kaki kita meninggalkan majelis ilmu hanya untuk mengejar dunia. Kamu sangka dunia itu ridho dengan kamu? Tidak. Dia akan permainkan kamu. Dia akan permainkan kamu. Tetapi kalau kamu dahulukan akhirat, maka dunia datang kepadamu dalam keadaan dunia enggak senang, tapi dia tetap datang kepadamu. Ikhwati fillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah majelis nasihat. Tentunya nasihat untuk untuk diri kami pribadi, dan juga nasihat untuk kita seluruhnya. Pada malam hari ini kita lanjutkan sedikit kajian kita dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya, atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Jawaban yang mencukupi bagi seseorang yang bertanya tentang obat yang memadai, yang menyembuhkan. Kita telah sampai pada fasal min uqubatiha, di antara akibat perbuatan dosa. Telah sekian puluh 25an kita membaca akibat jelek perbuatan dosa. Namun ternyata masih saja dosa kita kerjakan. Sangat butuh kita mendengarkan ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala untuk menakut-nakuti hati kita agar kita tinggalkan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Sedikit tapi terus menerus, biar kita selalu ingat bahaya dan akibat buruk, akibat jelek perbuatan dosa itu sangat mengerikan. Sudah 20 lebih kita baca. Sekarang yang berikutnya, wa min uqubatiha annaha tud'ifu sayrul qalbi ila Allah ta'ala wad daril akhirah. Di antara akibat jelek perbuatan dosa dan maksiat, yaitu perbuatan dosa dan maksiat itu akan melemahkan perjalanan hati menuju Allah, akan melemahkan hati menuju kampung akhirat. Mau taklim malas, mau sholat malas, kalaupun sholat nggak khusyuk, ya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya demikianlah keadaan kita.
Kita akui kita masih banyak salah, tapi kita tidak menyerah, terus berjuang untuk bersemangat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan. Tidak mau kalah, tidak mau ketinggalan di dalam melakukan kebaikan. Adapun orang yang bermaksiat akan menyebabnya tidak mau ikut berlomba-lomba, tidak mau bersaing di dalam melakukan kebaikan. Hatinya lemah menuju Allah. Diajak sedekah, malas. Diajak ta'awun, malas. Diajak kerja bakti, malas. Diajak taklim apalagi. Wadaril akhirah, demikian juga lemah hatinya menuju akhirat. Tidak ada persiapan untuk akhirat, itu enggak ada. Lemah hatinya untuk menuju kampung akhirat. Padahal kita tuh percaya nggak percaya, pasti kita akan berangkat ke akhirat. Siap nggak siap, kalau waktunya datang kita akan berangkat. Kita tuh sudah tahu, pura-pura nggak tahu, pura-pura lupa. Buktinya kita tidak mempersiapkan bekal kita untuk berangkat ke akhirat. Yang dikejar dunia. Dapat pun tidak. Kalaupun dapat mengecewakan. Kita berusaha untuk memperbaiki dunia kita, supaya penghasilan kita lebih memadai, lebih banyak daripada yang sebelumnya. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana akhirat kita supaya lebih baik daripada persiapan kita, lebih baik daripada sebelumnya. Tidak terpikirkan bagaimana supaya saya lebih semangat daripada tahun lalu. Hafalan saya harus nambah, keikhlasan saya harus lebih murni lagi. Ittiba dengan sunnah harus suatu yang pasti, harus dicocokkan seluruh ibadah kita dengan sunnah Rasul. Kenapa tidak berpikir demikian? Kenapa selalu ingin menyempurnakan dunia yang kita miliki? Au ta'uquhu au tuqifuhu wa taqta'uhu anis sair. Dan kemaksiat itu akan menghilangkan perjalanan hati menuju Allah, akan menghilangkan perjalanan menuju akhirat. Autuqifuhu, dan maksiat itu akan menghentikan langkah kita menuju Allah, menghentikan langkah kita menuju akhirat. Wa taqta'uhu anis sair, bahkan maksiat itu memutuskan langkah kita menuju Allah, memutuskan langkah kita menuju akhirat. Bisa jadi maksiat itu membuat semangat hilang. Seperti orang-orang munafik, tidaklah mereka bersolat kecuali dalam keadaan kusala, dalam keadaan malas. Allah, malas, nggak semangat. Taklim pun ya kalau ada waktu sajalah, daripada di rumah nganggur, duduk di masjid lah. Kurang tekadnya mencari, mendengarkan kalam Rabbku, firman Allah, kalam Nabiku, Nabi Muhammad. Aku ingin dengarkan bimbingan beliau melalui lisan seorang da'i ilallah. Cuma ngisi waktu kosong saja, semangatnya kurang. Yang mencatat 1-2 orang. Tidak semangat untuk menuju akhirat, sehingga hanya semangat saat besok udah lupa. Karena tidak bisa murojaah, karena tidak ada kitab yang dibaca. Kalaupun ada kitab nggak bisa membaca, mencatat juga enggak, hanya nggak bisa murojaah. Ya, menunjukkan lemahnya semangat kita menuntut ilmu itu sangat lemah.
Fala yalumanna illa nafsah, maka jangan salahkan siapapun kecuali diri sendiri. Kenapa sudah sekian tahun mondok kemajuannya sangat sedikit, pelan, lambat. Kita terhalangi karena perbuatan dosa kita, maksiat kita, kecintaan kita terhadap dunia yang berlebihan, sehingga lemahnya semangat kita menuju akhirat, lemahnya hati kita menuju Allah. Bahkan terkadang hati kita itu berhenti untuk menuju Allah. Bahkan terputus. Mulai bolong-bolong sholatnya. Taklim laidak lagi. Malas taklim. Mulai terhenti. Amalan-amalan yang mulia, bahkan yang wajib pun mulai ditinggalkan. Terputus. Fala tada'uhu yakhtu ila Allah Ta'ala khutwatan. Bahkan perbuatan maksiat itu tidak akan memberikan kesempatan satu langkah pun kaki kita menuju Allah. Jangan sampai kaki kita menuju masjid, jangan sampai kaki kita menuju majelis ilmu, jangan sampai maksiat luar biasa. Gara-gara perbuatan maksiat yang kita lakukan, maksiat itu menghalangi kaki kita melangkah ke rumah Allah. Melangkah hadir di majelis ilmu dihalangi oleh maksiat. Kalaupun sholat hati ini terbayang-bayang tentang perbuatan dosa dan maksiat, cepatlah. Kenapa imam ini panjang sekali bacanya? Cepatlah sedikit. Aku mau nonton lagi, aku main lagi, aku mau. Dihalangi, jangan sampai kakinya melangkah satu langkah pun. Kalaupun masih melangkah, jangan sampai khusyuk. Jangan sampai ibadahnya diterima. Luar biasa. Hadza illam taruddahu an wujhatihi. Ini kalau maksiat itu tidak membalikkan hati kita ke belakang. Ila wara'in, ke belakang, sehingga kita bukannya maju ke depan malah mundur. Atau maju tapi ke belakang. Karena sudah dibalik badan kita ke arah yang berbeda. Bukannya menuju Allah, bukannya menuju akhirat, tapi kita menuju perbuatan dosa dan maksiat lagi, dan tidak bisa keluar dari rantai syaitan, lingkaran syaitan. Waliyahzubillah. Fadzambu yahjibul wasil. Fadzambu yahjibul wasila. Wa yaqta'u as-sa'ira wa yunakkisu at-taliba. Yang namanya dosa, perbuatan dosa dan maksiat itu menghalangi apa yang kita tuju. Apa yang kita harapkan terhalangi, tidak tercapai. Gagal. Wa yaqta'u as-sa'ir. Maksiat itu akan memutus orang yang melangkah. Baru sekian sekali, baru mulai, gagal lagi, tidak semangat lagi, malas lagi. Dari dulu seperti itu, tidak ada kemajuan. Ngulang lagi, belajar lagi, putus lagi, ngulang lagi, putus lagi, nggak jadi-jadi. Diputus oleh perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Wa yunakkisut talib, dan akan menyebabkan para penuntut ilmu terduduk dibikinnya. Tidak kemana-mana. Cukuplah di rumah aja kan bisa. Tidak harus ke masjid. Sholat di rumah kan juga bisa. Menuntut ilmu kan nggak harus di masjid. Internet apa? Ada talim semuanya. Talim ada semua. Ustaz-ustaz banyak, ngapain hadir? Mulai menjauh dari majelis ilmu. Meninggalkan rumah Allah, meninggalkan sunnah Rasul dengan kemajuan teknologi. Teknologi itu gunakan untuk semakin mudah beribadah kepada Allah, bukan menghalangi kita beribadah kepada Allah. Gunakan teknologi agar kita semakin mudah untuk beribadah kepada Allah, bukan justru teknologi semakin maju dan canggih menyebabkan kita semakin sibuk dan meninggalkan perintah Allah. Salah.
Wal qalbu innama yasiru ila Allah biquwwatihi. Dan yang namanya hati hanyalah bisa melangkah kepada Allah dengan kekuatannya. Badan ini tidak akan bisa kita gerakkan kalau hati kita tidak suka. Mau taklim kalau hati itu grundel, gak bisa datang, gak mau bisa hadir. Karena tubuh ini digerakkan dengan hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasada fasada al-jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam di jiwa ini ada segumpal daging. Apabila daging ini sehat, maka akan sehat seluruh anggota badan ini. Tetapi kalau segumpal daging ini sakit, lemah, maka akan sakit dan lemah seluruh anggota tubuh yang lainnya. Kenapa dia sakit? Kenapa dia lemah? Karena maksiat, karena perbuatan dosa dan maksiat. Sakit dia, berpenyakit dia, lemah. Menuju Allah tuh pelan, males. Ada saja alasannya, dan alasannya tepat. Namanya dicari-cari, ya ada, selalu ada alasannya. Cari alasan, kenapa nggak hadir di majelis ilmu, kenapa nggak ke masjid, dan yang lainnya. Nah, karena hatinya yang sakit. Selalu mencari kekurangan. Nah, bosan ustadznya itu aja. Nah, ustadznya nggak punya LC, masih ya bener sih, nggak salah, tepat emang. Namanya kamu cari-cari alasannya Allah kasih, sehingga kamu terjauh dari majelis ilmu. Tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik gara-gara mengikuti hawa nafsu. Kalau mencari yang sempurna yang nggak kamu dapati. Kalau ada yang ilmunya tinggi, jabatannya tinggi, susah mau kita undang di sini. Tempat lain banyak antri. Jangan bermimpi. Yang ada manfaatkan dulu. Insya Allah semoga Allah kasih yang lebih besar pada waktu yang akan datang. Ikhwati fillah wa khafiddin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya geraknya hati, berjalannya hati ini, dan yang namanya hati, sesungguhnya dia itu bergerak kepada Allah dan kekuatannya. Faiza marido, kalau hati itu sedang sakit, kecewa, marah, benci, tidak suka, dendam dan lainnya, bizunub, karena perbuatan dosa, da'ufat tilkal quwwah, maka semakin lemahlah hati. Kekuatannya hati ini semakin lemah. Allati tusayyiruhu, yang dari kekuatan itu dia berjalan kepada Allah. Lemah hati ini, lemah anggota badan ini untuk beribadah kepada Allah. Ketika hati itu sakit, maka jangan gampang dendam, jangan gampang kecewa, jangan gampang marah, jangan gampang sakit hati. Kasih uzur, kasih maaf, maklumi. Jangan banyak menuntut hak. Saya mau kalau begini, saya akan kerjakan kalau begitu. Sudahlah, kewajiban kamu kerjakan. Adapun hak kamu minta pada Allah. Dia mau kerjakan mau enggak, terserahlah. Yang penting kewajiban saya kerjakan. Insya Allah kamu enggak bakal kecewa. Kalau mengharapkan dari manusia, ketika apa yang kamu harapkan enggak kamu dapati, kamu sakit hati, dendam, marah, kecewa. Kalau hatimu sudah sakit, maka anggota badan ini tidak bisa melakukan perkara yang bermanfaat. Karena hati lemah, kurang greget, kurang semangat untuk mendekatkan diri pada Allah, kurang semangat untuk mempersiapkan diri menuju akhirat. Fa in zalat bil kulliyah,
Inqata'anillah inqita'an yab'udu tadarukuhu Allahul musta'an. Maka apabila hilang kekuatan hati secara totalitas, enggak punya tenaga sama sekali hatinya, cuma nyuruk dalam kamar saja, enggak mau keluar-keluar, maka terputuslah menuju Allah, terputuslah menuju akhirat, dan sangat susah diobati. Allahul musta'an. Jangankan mau ke masjid, jangankan mau taklim, ketemu manusia lah malu. Ngapo? Orang tahu galo, lah ngerti galo, bahwa banyak dosa dan perbuatan yang kita lakukan. Berbuat dosa kena nipu, berdusta, manipulasi, dan dosa-dosa yang lainnya. Orang ngerti, hanya malu, nggak pede, minder ketemu orang-orang soleh, minder hadir majelis ilmu, mulai menjauh. Lama-lama didekati syaitan, mulai suuzon, mulai memfitnah, mulai menjauh. Akhirnya hilang, tidak lagi beribadah pada Allah, tidak lagi mempersiapkan diri menuju akhirat. Allahul musta'an, hanya kepada Allah kita minta tolong. Fadzambu imma yumitul qalba. Maka yang namanya dosa bisa jadi dia mematikan hati, au yumriduhu maradhan mukhawwifan, atau maksiat itu bisa menyebabkan hati itu sakit. Hati yang sakit, mukhawwifan, dengan sakit yang mengerikan. Maksiat yang kita lakukan menyebabkan hati kita sakit dengan penyakit yang mengerikan. Penyakit yang mengerikan. Bahaya maksiat itu bisa menyebabkan penyakit pada hati, penyakitnya sangat mengerikan. Au yud'if, atau minimalnya maksiat itu menyebabkan lemahnya hati. Yud'ifu quwwatahu, menyebabkan berkurangnya kekuatan hati, menjadi lemah. Wala Buddha, dan ini pasti minimalnya menjadi kurang semangat, bahkan bisa menimbulkan penyakit yang sangat parah. Yang tadinya masya Allah ucapannya baik, bagus, indah, tahu-tahu berubah menjadi pendendam, pencela, pemarah, sanam, suka mengejek dan yang lainnya, bisa berubah. Luar biasa maksiat bisa menyebabkan hati itu berpenyakit dengan penyakit yang sangat mengerikan. Hatta yantahi dha'fuhu ila al-asya' as-samaniyah allati ista'adha minha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai terhenti, berakhir lemahnya menuju 8 perkara. Saking lemahnya, akhirnya dia terhenti menuju 8 perkara. Yang 8 perkara ini ternyata merupakan penyakit, perkara yang bahaya, yang Rasulullah berlindung kepada Allah dari 8 perkara ini. Rasulullah berdoa kepada Allah agar terhindar dari 8 penyakit ini. Apa itu? Al-hammu wal hazanu wal ajzu wal kaslu wal jubnu wal bukhlu wa dala'ud dain wa ghalabahur rijal. Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, minal hammi, dari penyakit hammi. Apa itu hammi? Gelisah, tidak tenang, cemas, khawatir. Itulah penyakit ham. Gelisah, nggak jelas apa yang dipikirkan, nggak nyaman, nggak tahu apa sebabnya ini. Gelisah, takut, bagaimana nanti makan anak-anak saya, istri saya, bagaimana cucu saya nanti. Dalam keadaan saya belum punya ini, belum punya itu, gundah gulana, gelisah, khawatir, takut. La haula wala quwwata illa billah.
Ini penyakit. Wal hazan. Hazan artinya sedih. Orang yang berbuat dosa dan maksiat, dia akan gundah gulana. Dia cemas. Jangan-jangan ada yang lihat. Jangan-jangan ada yang tahu. Jangan-jangan nanti Allah balas. Jangan-jangan khawatir. Jangan-jangan azab turun. Dan dia jadi sedih. Mulai murung. Dikit-dikit sedih. Nah. Wal ajzu. Ajz, lemah. Wal kasalu, malas. Akhirnya lemah. Ngapa? Capek. Ngapa? Kurang sehat, kurang enak badan. Ngapa? Pilek. Penyakit yang kecil jadi berat. Karena lemah. Merasa tidak mampu. Karena malas. Ini sebabnya maksiat. Bergadang berbuat dosa dan maksiat berjam-jam, akhirnya subuhnya berat, malas, dibangunkan susah, sholat 5 menit saja nggak bisa khusyuk. Tetapi kalau berbuat dosa dan maksiat berjam-jam, tahan lama, kuat, sampai nggak tidur. Akhirnya hatinya berpenyakit, malas sholat, malas taklim, malas ibadah, dan malas beramal soleh, malas mencari maisha. Alasannya capek, lemah. Ini akibat perbuatan dosa dan maksiat. Wal jubnu wal bukhlu, pengecut dan bakhil. Perbuatan dosa dan maksiat menyebabkan seseorang itu menjadi penakut. Ayo jihad. Oh jangan, saya belum siap. Anak saya masih kecil. Istri saya baru 1. Banyaklah alasannya. Nah, diajak beribadah yang tidak terlalu jauh, banyak alasannya. Apalagi jihad. Bagaimana nanti kalau terjadi begini dan begitu? Bagaimana anak saya? Bagaimana? Pengecut. Wal bukhlu, dan kikir, pelit. Diajak untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Untuk perkara yang baik. Pembangunan pondok pesantren atau yang lainnya. Susah keluar duitnya itu. Bukan gak ada, pelit. Kalau untuk dunia siap dia keluarkan, tapi untuk akhirat berat, gak mau dikeluarkan. Ketika bertumpuk-tumpuk baru terasa semakin berat, karena pelit. Kurang semangat di dalam mengorbankan harta di jalan Allah. Merasa kalau uang yang dia keluarkan di jalan Allah itu nanti uangnya jadi habis, berkurang. La haula wala quwata illa billah. Justru kalau kamu berani keluarkan hartamu di jalan Allah, Allah janji, Allah lipat gandakan. Bahkan apa yang kamu keluarkan menjadi harta kamu yang hakiki pada yaumul qiyamah. Di dunia ditambah. Kamu kurang yakin sih? Apa tidak percaya dengan Allah? Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Allah lipat gandakan. Tapi pelit. Kenapa? Dosa, maksiat. Itu yang menyebabkan kita menjadi pelit, kikir, dan penakut. Wa dola'ud dain, perbuatan dosa dan maksiat menyebabkan kita terlilit hutang. Di sana hutang, di sana hutang. Ketika ditagih banyak alasan.
Ketika ditagih lagi, ngutang tempat lain, nutup utang satu untuk gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Semakin banyak lubang hutang kesana kemari. Pening, mau bunuh diri tidak berani. Ya nggak boleh, haram. Nah, mau hidup rasanya dikejar-kejar, padahal yang ngejar di rumah aja, nggak ngejar-kejar. Tapi perasaan terlilit hutang itu menyebabkan kita stres. Karena dosa, maksiat, kurang jujur, kurang yakin, sehingga masih berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, sehingga terlilit hutang. Wa ghalabahu rijal, dan dikalahkan oleh orang lain, dipaksa. Datang, ayo store, pukul nanti kamu, cepat bayar. Iya. Kenapa kamu dikuasai orang lain? Karena kamu berbuat dosa dan maksiat. Lihatlah preman-preman, di mana banyak orang berbuat dosa dan maksiat, preman merajalela. Sehingga kamu banyak berkeluh kesah. Seharusnya kamu tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat, jujur, berani, insya Allah preman tidak akan muncul. Delapan perkara inilah yang Rasulullah berdoa pada Allah, jangan sampai punya penyakit ini. Penyakit apa saja? Satu, alhammu. Apa alhammu? Gelisah. Dua, alhazanu, sedih. Tiga, al-ajzu, lemah. Keempat, al-kasalu, malas. Yang kelima, al-jubnu, apa? Jubn, pengecut. Yang keenam, al-bukhlu, apa bakhil? Pelit. Bakhil itu apa? Pelit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wa dola'ud dain. Apa dola'ud dain? Terlilit hutang. 8. Wa ghalabahur rijal, dikuasai orang lain. Mantaplah, yakinlah, ngapain pelit, ngapain kikir. Yang ngasih rezeki juga Allah. Kita keluarkan di jalan Allah, pasti Allah tambah kok. Masa dari dulu miskin terus? Jangan-jangan masih berbuat dosa dan maksiat. Silakan miskin, tetapi jangan tinggalkan ketaatan pada Allah. Tetap taklim, tetap ibadah, bagus. Alasannya miskin, sudah taklim tidak, sholat juga jarang. Nah, rezeki juga macet, hutang numpuk di mana-mana, banyak berkeluh kesah. Orang udah pada nggak percaya. Siapapun yang kamu datangi, afan ya, saya punya kebutuhan, afan ya, belum cair, afan ya, selalu beralasan dengan berbagai macam alasan. Kenapa? Orang sudah nggak percaya. Ittaqillah. Kita hendaknya berdoa juga seperti Rasulullah berdoa. Jangan sampai penyakit-penyakit ini ada pada diri kita. Kalau ada, segera berdoa pada Allah agar supaya hilang penyakit itu. Wa kullu snaini minha qarinan, dan masing-masing di antara penyakit tadi itu saling berpasangan satu dan yang lainnya. Falhammu, kesedihan, wal hazanu, dan juga sedih dan juga gelisah dan juga sedih, itu qarinani, bergandeng. Kalau orang sedih, tentu dia gelisah. Kalau orang gelisah, dia sedih. Fa'inal makruh al-warid 'alal qalbi in kana min amrin mustaqbal yatawaqqa'uhu ahdatsal ham. Maka sungguhnya perkara yang tidak disukai yang terjadi pada hati, kalau memang perkara itu terjadinya pada waktu yang akan datang, ya tawakka, maka menyebabkan dia cemas. Nanti gimana ya? Karena perbuatan dosa yang kamu lakukan, misalnya
Nah, na'udzubillah dia berzina. Kalau dia hamil nanti gimana ya? Nanti kalau dia lapor bapaknya gimana ya? Nanti kalau dilaporkan polisi gimana ya? Cemas, takut, khawatir. Ini gara-gara dosa. Nah, nanti tahu-tahu dinikah paksa, dikawinkan gimana ya? Nanti, kalau dirajam bagaimana ya? Ketakutan, perbuatan dosa. Kalau hukumannya terjadi pada waktu yang akan datang, menimbulkan menimbulkan cemas. Wa in kana min amrin madin qad waqa. Kalau ternyata perkara yang telah berlalu telah terjadi, ahdasal hazan, dia bersedih. Coba dulu saya enggak maksiat, coba dulu saya enggak nipu, coba dulu saya enggak berbohong, coba dulu, sedih dia. Itu akibatnya. Akhirnya menyesal kalau ternyata hukumannya sudah berlalu. Wal ajzu wal kasalu qaras, dan lemah dan malas itu juga bergandengan. Kalau orang itu lemah, otomatis dia malas. Kalau orang itu malas, menunjukkan dia sedang lemah. Fa inna takhallufal 'abdi an asbabil khair wal falah in kana li adami qudratihi fa huwal ajzu wa in kana li adami iradatihi fa huwal kaslu. Maka jika seorang itu tertinggal dari sebab-sebab kebaikan, taklim tidak datang, sholat juga tidak datang, nah, dan juga tidak beruntung, kalau ternyata di luar kemampuan dia, berarti dia gagal, nggak dapat rezeki, nggak sempat taklim, gagal, dapat pahala, nggak sempat sholat, nggak dapat pahala, gagal. Wa in kana li adami iradatihi, kalau ternyata dia tidak memiliki kemampuan, kalau ternyata dia itu tidak ada kehendak, bukan nggak mampu, tapi nggak punya keinginan, berarti dia itu pemalas. Bisa sih ada waktu, tapi nggak tahu ya, malas nian rasanya. Ini namanya pemalas, dan pemalas ini sifatnya orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Maka jangan malas. Orang yang tidak mau bersungguh-sungguh menuntut ilmu di waktu muda akan menyesal di waktu tua. Pusing-pusing gak masalah, berat-berat gak bisa tidur gak masalah. Nanti di waktu tua kamu akan panen. Nantilah belajarnya di waktu tua, ternyata pas tua udah buta, gak bisa lagi belajar. Nantilah di waktu tua mau belajar, ternyata tuli, gak bisa lagi mendengar. Itu akibat ketika menunda-nunda, punya kesempatan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Wal jubnu wal bukhlu qarinan. Penakut dan pelit juga berpasangan. Orang yang penakut biasanya pelit, orang yang pelit biasanya penakut. Fa inna adaman naf'i minhu in kana bi badanihi. Maka sesungguhnya tidak bermanfaat dari badannya, maka dia disebut penakut. Badan kekar, gendut, gemuk. Nah, tapi tenaganya itu tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, namanya penakut. Nanti takut hitam, takut kurus, sehingga jasadnya tidak digunakan untuk kebaikan, namanya orang penakut. Apalagi jihad, nggak akan berani orang seperti itu. Wa in kana bimalihi, kalau ternyata harta yang dia miliki tidak digunakan untuk kebaikan, namanya orang itu pelit. Berat untuk dikeluarkan membiayai sekolah anaknya misalnya. Berat dia, orang ini kikir, pelit. Kalau untuk kebaikan aja pelit, apalagi untuk orang lain. Dan biasanya orang seperti ini penakut. Ini penakut. Orang kikir penakut. Nah, wa dola'uddain, adapun yang namanya terlilit hutang, wa qahrur rijal, itu juga bergandeng. Kalau orang itu terlilit hutang, biasanya dikuasai orang lain. Kalau dia dikuasai orang lain, biasanya kena banyak hutang, dikejar-kejar, dicari-cari, ditelepon-telepon, diblokir nama orang yang nagih segala macam. Nah, fa inna isti'la al-ghairi alaihi, kalau dia dikuasai orang lain, in kana bihaq, kalau memang ternyata benar orang lain tersebut, memang dia yang berhutang, fahuwa min dzul'iddain, itulah yang disebut terlilit hutang. Wa in kana batil, kalau dia tidak punya hutang tetapi dikuasai oleh orang lain, itulah disebut dengan qahrir rijal. Nah, terakhir, wal maksud dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sini,
An-dzunub min aqwal asbab al-jalibah li hadhihi tsamaniyah. Bahwasanya dosa-dosa adalah sebab terbesar yang menimbulkan 8 perkara ini. Dosa adalah penyebab terbesar, 8 perkara ini ada pada diri seseorang. Kama annaha min aqwal asbab al-jaliyah li jahdil bala wa darkil syaqa wa su'il qada wa syamat tatil a'da. Sebagaimana yang namanya dosa merupakan sebab terbesar seseorang itu ditimpa petaka merata karena dosa. Wa darkil syaqa, dosa penyebab seseorang itu menjadi sengsara. Wa su'il qada, dosa penyebab seseorang itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang, ditetapkan kejelekan, ditakdirkan jelek yang menimpanya. Wa syamatatil a'da, dan dosa menyebabkan seseorang itu dicela oleh musuh-musuhnya, ditertawakan, dihina, dan direndahkan oleh musuh. Semuanya sebabnya dosa dan maksiat. Wa min aqwal asbab, dan sebab yang paling terkuat ya al-jaliyah, yang menimbulkan li zawali ni'amillah, hilangnya nikmat dari Allah, yaitu dosa. Nikmat yang tadi Allah kasih menjadi hilang, nggak bisa sholat, nggak bisa lagi begini dan begitu, sebabnya dosa. Wa tahawuli afiyah, dan dosa itu merubah keselamatan menjadi kecelakaan. Wa fujaatin niqmah, menjadi azab, keselamatan berubah jadi azab. Wa jami'i sakhatih, dan merubah keselamatan berubah menjadi mengandung azab, menjadi azab, wal iyadzu billah. Akhwatifillah, semoga Allah selamatkan kita dari 8 penyakit tersebut. Mudah-mudahan kita tobat pada Allah, mudah-mudahan kita sembuh dari 8 penyakit tersebut, sehingga kembali bersemangat, bersungguh-sungguh, sehingga hati ini juga semangat untuk beribadah kepada Allah, menjadi pemberani. Tidak gelisah tapi tenang, tidak sedih tapi gembira, tidak lemah tapi kuat, tidak malas tapi semangat, tidak pengecut tapi pemberani, tidak kikir tetapi gampang bersedekah. Tidak punya hutang, bahkan membantu membayarkan orang lain yang berhutang. Tidak dikuasai orang lain, tapi kita merdeka. Semoga Allah selamatkan kita di dunia, di alam barzah, dan juga di akhirat. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu rahim.